kondisi hari pertama sore hari itu mata kiri saya merah kayak kena angin. Mungkin kita semua kalau rajin naik motor apa selalu akan kelihatan seperti ini, merah sedikit ya. Kemudian nah ini pada hari kedua paginya itu sudah mulai melenting, kelihatan ya ada sedikit di bawah melenting kecil saja, jadi mungkin kayak timbilen gitu ya, kelihatan sedikit melenting. Tetapi berjalannya waktu, lanjut lagi, pada waktu hari kedua sore itu sudah mulai membengkak. Jadi hampir semuanya kelihatan bengkak. Ingin prosesnya dari pagi ke sore sangat cepat, dan malamnya ternyata sudah kayak mau tumpah, melentingnya keluar dari ini ya. Kemudian sampai juga menjalar ke ujung. Nah, kondisi seperti ini tapi saya tidak merasa sakit, saya tidak merasa kabur. Kemudian saya juga sudah ke dokter dan beliau awal kemudian dokter bilang ini mungkin cuma alergi, tapi keesokan harinya karena dalam pagi siang sore sudah seperti ini, kemudian saya ke dokter yang sama lagi, mereka mengatakan wah kalau begini nih kayaknya mesti dirawat gitu. Terus saya pikir waduh ini aja kok dirawat, karena saya tidak merasa sakit, tidak merasa kabur gitu ya. Kemudian dia bilang wah ini harus segera kalau enggak kita kejar-kejaran ini dengan kumannya, dan ini bisa menjadi meningitis kalau kita main-main. Begitu dengar meningitis saya langsung seserem itu kah gitu ya, langsung langsung deg-degan ya, waduh saya hang lagi. Kemudian malamnya saya bilang mohon maaf aku matiin izin. Mohon izin saya boleh screen share sendiri ya, karena ternyata ya sebaiknya begitu Ibu sendiri Bu, sebaiknya ya. Saya share screen sendiri. Oke, coba ya. Pasti begini deh. Nggak bisa. Mohon maaf. Udah, oke, lanjut dari Pak Budi, lanjut berarti tadi nggak muncul. Aduh, mohon maaf. Nggak apa-apa Bu, tenang Bu. Santai saja. Jadi nggak enak begini terus. Ada Bu, bagus. Oke, udah muncul ya. Bagus, ya. Ya, oke. Nah, kemudian tengah malam itu hampir jam 11:30-12 malam, pada saat itu hujan deras banget di Jakarta. Saya memaksakan untuk pergi ke rumah sakit, dan ketika masuk UGD memang akhirnya dokter spesialis matanya sudah pesan-pesan bahwa saya akan datang. Akhirnya saya pun dirawat dengan kondisi yang seperti tadi diperlihatkan. Kemudian akhirnya hari Minggu pagi mulai dari jam 1 pagi saya mulai mendapat terapi obat-obatan, baik secara infus, obat makan, obat tetes mata, pokoknya kesannya dibom dengan antibiotik, dengan obat antifungal dan macam-macam ya, dengan anti radang gitu ya. Nah, ketika diberikan obat-obat medis tersebut, saya juga langsung pasti ingat Purtiar ya, karena itu jadi suplemennya kita sehari-hari. Maka saya meminumnya disesuaikan dengan dosis yang diberikan kepada saya gitu ya, karena saya lihat saya dibom, maka saya juga makan Purtiarnya ngebom. Itu hanya logika saya saja untuk menetralisir, karena fungsinya obat-obatan biasanya bersifat asamnya di badan kita. Nah, sementara dengan Purtiar kan sifatnya basa, jadi saya pengen mengimbangi saja. Dan alhamdulillah ini hari pertama perawatan kemudian seperti itu, dan hari kedua keesokan harinya itu perubahannya signifikan sekali. Dan pada waktu hari pertama itu setiap setengah jam saya diberikan tetes mata, dan tetes matanya itu ada 4 obat tetes mata setiap setengah jam. Jarak antara satu obat tetes mata itu 5 menit. Artinya setiap 20 menit baru selesai satu pengobatan. Nunggu setengah jam lagi sudah mulai ditetes obat. Jadi selama 24 jam itu saya tidak berhenti di tetes mata. Bisa kebayang capek
gejalanya seperti apa, belum lagi stres juga ya gitu loh. Karena saya nggak merasakan apa-apa, tapi kenapa seperti ini reaksinya gitu. Tapi alhamdulillah sehari diobatin, besoknya kondisinya udah seperti ini. Jadi jauh berkurang dari yang tadi kalau kita lihat hari pertama proses perjalanan penyakitnya. Jadi sangat cepat. Jadi ketika di hari kedua itu kebetulan hari Senin. Jadi hari Minggu itu benar-benar saya ditetesin per setengah jam dengan obat tetes mata yang ada 4 macam itu. Kemudian hari Seninnya rencananya CT scan untuk mata, orbita, kemudian pakai zat kontras yang tadinya tidak direncanakan dengan zat kontras, akhirnya diberikan zat kontras karena pengen lihat sumber infeksinya dari mana. Dan alhamdulillah ketika di CT scan nggak kelihatan tuh ada apa-apa, semuanya bersih, semuanya bagus, sehingga dokternya juga bingung dari mana ya gitu, karena awalnya memang dikira hanya alergi biasa ya, kena debu gitu ya, tapi ternyata terinfeksi. Jadi reaksinya cepat sekali dan kelihatan ya reaksi hari pertama sama hari kedua perubahannya sebegitu cepat. Dan Purtier yang saya minum, saya itu sampai 15 kapsul satu hari saya makan, karena mengingat saya pikir bahwa stem cell-nya itu kan isinya ada 100 mili itu satu kapsul. Jadi kalau saya dapat sehari kira-kira 1.500 mili dengan antibiotik, maka saya harus makan kira-kira 15. Itu hanya logika saya aja ya. Kemudian kan di Purtier itu ada nucleoclavum. Nah, itu kan benar-benar anti radang. Isinya juga 100 mili. Jadi saya cuma mikir, oke, kalau gitu saya makan sebanyak itu gitu. Jadi ini hanya eksperimen diri saya sendiri karena saya tidak tahu dosis seharusnya seberapa banyak, tetapi saya hanya eksperimen dengan diri sendiri ya. Kemudian yang saya tahu juga di situ isinya ada apel polyphenol, itu juga antibakteri. Kita tahu kalau Cellulitis orbita itu kalau nggak bakteri dia fungal jamur gitu ya. Jadi ini ada antibakterinya. Jadi apel polyphenol itu 20 mili. Jadi saya mikir kalau 15 itu cukup buat saya gitu ya. Belum lagi marine collagen. Dan di situ kan intinya juga memperkuat fungsi organ, kemudian memastikan bahwa sistem kekebalan tubuh kita bisa cepat naik. Dan betapa percayanya saya dengan kapsul ini karena pengalaman saya sudah 3 tahun ini itu benar-benar signifikan banget buat kesehatan saya. Nanti mungkin saya akan cerita sedikit tentang sebelumnya saya sakit apa. Nah, ini infeksi yang terakhir yang saya alamin ya. Kemudian avocado oil juga, itu juga mengurangi peradangan. Jadi benar-benar satu kapsul Purtier placenta itu benar-benar sebagai anti-inflamasi yang saya rasakan sendiri. Ada nucleic acid, ada avocado oil gitu ya. Dan yang paling penting lagi ada borage oil, dan itu 200 mili. Jadi kalau saya makan 15 artinya di double. Saya juga ada DM, saya juga ada hipertensi, dan selama perjalanan ini alhamdulillah obat-obatan itu berkurang drastis. Jadi saya lebih mengutamakan suplemennya lebih banyak tanpa mengurangi obat-obat medis, tapi obat medis itu makin lama makin berkurang dosisnya. Mau nggak mau itu yang terjadi di diri saya, makanya saya percaya banget dengan Purtier. Kemudian lycopene itu juga antioksidan. Jadi hal-hal ini yang saya pakai benar-benar untuk mengimbangi obat-obat medis yang diberikan. Hari ketiga saya sudah pulang. Dan kondisinya benar-benar tidak seperti terjadi apa-apa. Jadi bisa bayangin hari Sabtu itu langsung reaksinya sebegitu cepat. Hari Minggu saya dirawat di rumah sakit. Hari Senin mau CT scan dan segala macam hasilnya bagus. Hari Selasa saya pulang. Dan semua tidak menyangka. Nah, di hari ke-6 perjalanan penyakit saya sebenarnya sudah tidak ada apa-apa gitu ya. Tetapi di rumah pun saya akan tetap memakai Google karena saya nggak mau terinfeksi lagi dengan udara di sekitar kita, atau ada nanti tiba-tiba ada angin lewat ada itu. Terus saya benar-benar di rumah pakai Google, rambutnya saya tutup, dan ini saya rawat benar mata saya, dan betul-betul nggak berani kena angin AC, kena segala macam nggak berani. Jadi benar-benar saya mempertahankan bahwa mudah-mudahan regenerasi ini benar-benar cepat dan pemulihannya juga cepat. Kemudian kayak hari ketujuhnya, jadi keesokan harinya 3 hari setelah pulang perawatan harus kontrol gitu. Tapi hari ketujuhnya saya langsung kontrol ke rumah sakit, dan hasilnya alhamdulillah sampai sekarang langsung oke. Ini pada waktu kontrol saya tetap tutup karena takut ketularan dari pasien-pasien yang lain ya. Jadi saya tutup, saya pakai face shield, saya tutup, pokoknya nggak mau ada rambut itu masuk ke mata atau ada angin ke mata. Saya benar-benar jaga benar gitu ya. Kemudian saya kontrol hari Jumatnya ke rumah sakit. Jadi ini yang membuat betapa Purtier placenta itu membuat kesehatan saya ya alhamdulillah, mau dibilang prima ya prima gitu, karena kondisi saya itu sebenarnya tidak sebelumnya itu saya udah kena penyakit degeneratif yang cukup dini. Kemudian ada infeksi yang seperti ini, jadi membuat saya sebelumnya cepat banget. Nah, ini habis kontrol rumah sakit, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Purtier Placenta karena pada PT Riwe yang pernah memperkenalkan Purtier Placenta kepada saya, dan saya
yakin banget bahwa stem cell itu akan menjadi pengobatan masa depan kita gitu ya, karena stem cell itu betul-betul ternyata regenerasi semua sel organnya kita, mau apapun itu. Dan Putri Plasenta kita tahu dari plasenta yang buat saya itu gizinya juga nutrisinya paling baik karena diambil dari plasenta. Kalau kita hamil segala macam mau ngelahirin anak kan juga ari-arinya atau plasentanya itu yang biasanya disimpan. Kalau orang-orang zaman dulu tuh saya juga masih ngalamin, plasentanya tuh disimpan, dikeringin, nanti kalau anak-anak demam tuh suka direndam lagi, nah itu airnya diminum. Nah itu ternyata kan bang ini juga kan, bang plasenta, mungkin di dalamnya ada stem cell. Kalau zaman dulu nggak ngerti kalau itu ternyata stem cell.